Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asal Giovanni SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Izinkan saya Fatimatul Zahra dengan NPM 2340103181 untuk mempresentasikan hasil analisis atas kegiatan operasi, laporan keuangan, likuiditas dan solvabilitas PT IMPC, PT JTPE dan PT INDX. Oke, selanjutnya dari sisi company profile-nya sendiri yaitu PT IMPC atau PT Impact Pratama Industri Tbk merupakan perusahaan manufaktur bahan bangunan berbasis plastik yang berdiri pada tahun 1981 dan melantai di Bursa Efek pada tahun 2014. Kemudian perusahaan ini memproduksi berbagai produk seperti atap, pipa, glending, dan bahan bangunan lainnya serta menjalankan bisnis distribusi dan real estate. Kemudian PT IMPC dikenal sebagai salah satu pemimpin pasar bahan bangunan plastik di Indonesia dengan jangkauan pasar domestik dan regional. Kemudian selanjutnya dari sisi PT JTPE atau Jasuwindo 3 Perkasa Tbk adalah perusahaan industri percetakan security di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990 dan berbasis di Sidoarjo. Perusahaan menyediakan produk seperti dokumen identitas yaitu EKTP atau dan paspor, kemudian kartu pembayaran, label dan hologram, serta layanan percetakan komersial dan solusi teknologi informasi. Bisnisnya terbagi menjadi segmen security dan non-security, serta telah melayani pasar domestik dan ekspor. Kemudian selanjutnya dari sisi PT Tanah Laut Tbk atau INDX adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelabuhan logistik maritim dan transportasi laut, didirikan pada tahun 1991 dan IPO pada tahun 2001. Kemudian perusahaan ini fokus pada pengembangan serta operasional terminal pelabuhan dan layanan logistik di Indonesia dan Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya yaitu dari sisi analisis kegiatan operasi dengan metode common size dan index number. Pertama yaitu dari sisi common size income statement sendiri, yaitu dilihat dari penjualan atau pendapatan usaha baik PT IMPC, JTPE dan PT INDX mengalami angka yang sama yaitu di angka 100%. Kemudian dari jumlah laba brutonya yaitu PT IMPC dari tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan, PT JTPE mengalami kenaikan, PT INDX mengalami penurunan. Kemudian dari sisi jumlah laba rugi setelah pajak penghasilan, PT IMPC mengalami penurunan, kemudian PT JTPE mengalami kenaikan, dan PT INDX mengalami penurunan yang cukup tajam. Kemudian dari sisi jumlah laba atau rugi PT IMPC pada tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan, kemudian PT JTPE mengalami kenaikan, kemudian PT INDX mengalami penurunan yang cukup tajam. Kemudian dari sisi jumlah laba rugi komprehensifnya sendiri, PT IMPC mengalami penurunan, kemudian PT JTPE mengalami kenaikan, kemudian PT INDX mengalami penurunan yang cukup tajam dari minus dan lebih minus lagi pada tahun 2024. Kemudian dari sisi index number income statement sendiri, yaitu penjualan atau pendapatan usaha baik PT IMPC 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan 5,24%, kemudian PT JTPE mengalami penurunan menjadi angka 92,16% dari 100%, kemudian PT INDX mengalami penurunan yang cukup tajam dari 100% menjadi 21,43%. Kemudian dari sisi jumlah laba brutonya yaitu mengalami kenaikan pada PT IMPC menjadi 101,03%, kemudian PT JTPE mengalami kenaikan menjadi 101,06%, kemudian PT INDX mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu menjadi 298,12%. Kemudian dari jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan, PT IMPC mengalami penurunan menjadi 80,88%, kemudian PT JTPE mengalami kenaikan yaitu menjadi 111,53%, kemudian PT INDX mengalami kenaikan menjadi 137,73%. Kemudian dari jumlah laba ruginya sendiri, yaitu pada perusahaan IMPC mengalami penurunan menjadi 80,53%, kemudian PT JTPE mengalami kenaikan menjadi 112,44%, kemudian PT INDX mengalami kenaikan menjadi 138,03%. Kemudian selanjutnya dari sisi jumlah laba rugi komprehensifnya, IMPC mengalami penurunan menjadi 79,77%, kemudian PT JTPE mengalami peningkatan yaitu di angka 120,25%, kemudian PT INDX mengalami peningkatan di angka 135,49% di 2024. Kemudian di sini ada NP, yaitu terdapat beberapa data error atau div _0 pada INDX yang menunjukkan tidak adanya nilai pembagi, misalnya persediaan atau hutangnya 0 atau data tidak tersedia di laporan keuangan. Nilai yang terlalu tinggi atau tidak wajar outlier juga perlu diwaspadai karena dapat mendistorsi analisis. Kemudian selanjutnya dari sisi analisis kegiatan operasi dengan metode DuPont,
yaitu dari sisi ROA, PT IMPC mengalami penurunan dari 12,66% menjadi 10,27%, kemudian JTPE mengalami penurunan dari 12,61% menjadi 12,34%, kemudian PT INDX mengalami penurunan yang semakin tajam yaitu dari minus 12,26% menjadi minus 18,25%. Kemudian net profit marginnya sendiri yaitu PT IMPC mengalami penurunan menjadi angka 9,12 di tahun 2024, kemudian PT JTPE mengalami peningkatan menjadi angka 11,99%, kemudian PT INDX mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi minus 2.829,24%. Kemudian dari sisi aset turnover-nya sendiri yaitu PT IMPC mengalami peningkatan menjadi angka 112,53%, kemudian JTPE mengalami penurunan menjadi 102,93%, kemudian PT INDX mengalami penurunan menjadi 0,65%. Kemudian dari financial leverage-nya sendiri yaitu PT IMPC mengalami peningkatan mengalami penurunan menjadi angka 117,03%, kemudian PT JTPE mengalami penurunan menjadi 163,77%, kemudian PT INDX mengalami kenaikan yaitu di angka 166,87%. Kemudian dari si ROE-nya sendiri mengalami PT IMPC mengalami penurunan menjadi 12,02%, kemudian PT JTPE mengalami penurunan menjadi 20,21%, kemudian PT INDX mengalami penurunan menjadi minus 30,46%. Kemudian selanjutnya dari sisi analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Kita lihat bahwa jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari digunakan aktivitas pendanaan PT IMPC dan PT IMPC mengalami kenaikan, JTPE mengalami penurunan, kemudian PT INDX mengalami kenaikan. Kemudian dari hasil perhitungannya perhitungannya sendiri yaitu cash flow adequacy ratio-nya PT IMPC pada angka 127,60%, kemudian PT JTPE 181,04%, kemudian PT INDX minus 66.035,53%. Kemudian dari sisi cash reinvestment ratio-nya sendiri PT IMPC pada 2024 mengalami penurunan yaitu di angka 1,78%, kemudian PT JTPE mengalami penurunan menjadi 21,81%, kemudian PT INDX mengalami penurunan juga dari minus 10,36 menjadi minus 19,54%. Kemudian selanjutnya dari sisi analisis likuiditas, dari sisi aset test ratio atau quick ratio, PT IMPC mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 yaitu menjadi angka 0,80, kemudian PT JTPE mengalami peningkatan menjadi 0,99, kemudian dari PT INDX mengalami penurunan menjadi 0,14. Kemudian dari cash to current asset ratio, PT IMPC mengalami angka stuck, kemudian PT yaitu di angka 0,13, kemudian PT JTPE mengalami peningkatan menjadi 0,45, kemudian PT INDX mengalami penurunan menjadi 0,66. Kemudian dari cash to current liability ratio, PT IMPC mengalami penurunan menjadi 0,24, kemudian PT JTPE mengalami peningkatan menjadi 0,74, kemudian INDX mengalami penurunan menjadi 0,14. Kemudian dari sisi cash flow rasionya sendiri, PT IMPC mengalami peningkatan menjadi 2,39, kemudian PT JTPE mengalami penurunan menjadi 0,48, kemudian PT INDX mengalami penurunan yaitu menjadi 0,71 dari minus 0,71 dari yang awalnya minus 0,88. Kemudian dari sisi analisis solvabilitas yaitu debt to equity ratio, PT IMPC pada tahun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan yaitu menjadi 0,7981 dan JTPE mengalami penurunan yaitu menjadi 0,5867, kemudian PT INDX mengalami peningkatan yaitu di angka 0,3584. Kemudian dari net debt to equity ratio, PT IMPC mengalami peningkatan menjadi 0,6633. Kemudian PT JTPE mengalami penurunan yaitu menjadi 0,1425. Kemudian dari PT INDX mengalami peningkatan yaitu 0,3095. Kemudian dari sisi long term debt to equity ratio, PT IMPC mengalami peningkatan menjadi 0,3574, kemudian PT JTPE mengalami penurunan menjadi 0,0109, kemudian PT INDX mengalami
stuck angka yaitu di angka 0,00 sekian. Kemudian dari sisi net debt to net capital ratio, PT IMPC berada di angka 0,3988 yaitu yang artinya meningkat pada tahun 2024. Kemudian PT JTPE mengalami penurunan yaitu menjadi angka 0,1247. Kemudian pada perusahaan INDX mengalami peningkatan yaitu di angka 0,2364. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulannya. Secara keseluruhan PT IMPC menunjukkan kinerja operasional yang paling stabil dengan probabilitas arus kas operasi dan kemampuan menghasilkan laba yang tetap positif. Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan penggunaan utang PT JTPE, peningkatan utang. Kemudian dari sisi PT JTPE memiliki efisien operasional dan probabilitas yang baik serta menunjukkan kondisi likuiditas dan struktur pendanaan yang relatif stabil. Sementara itu PT INDX menunjukkan kinerja operasional yang masih lemah, ditandai dengan probabilitas negatif, arus kas operasi yang negatif, serta beberapa rasio yang tidak dapat dihitung secara optimal karena karakteristik laporan keuangan perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Kemudian berdasarkan analisis likuiditas dan solvabilitas tahun 2023 sampai 2024, PT JTPE menunjukkan kondisi keuangan yang paling stabil dengan peningkatan pada beberapa rasio likuiditas dan penurunan rasio utang. Kemudian PT IMPC masih memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek yang baik melalui arus kas operasinya, namun mengalami peningkatan leverage pada tahun 2024. Sementara itu, PT INDX mengalami penurunan likuiditas yang cukup signifikan dan arus kas operasi yang negatif sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek meskipun tingkat utangnya relatif rendah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.